Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji UKIN PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Perkenalkan, saya Farah Faida Fikriyah dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Formulir ini sebagai tanda bukti pendaftaran saya untuk mengikuti uji kinerja PPG PAI dalam jabatan LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024. Saya akan menampilkan video praktek pembelajaran PAI di kelas 11 PPLG 3 dalam materi bahaya perundungan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas memimpin berdoa. Nampak dulu, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, presensi terlebih dahulu. Zahratul Nabila Meilani Desita Raihan Dafa Faza Faiz Zaidan Rifta Viola Nafla Deca Alia Muhrafi Alfi Dandi Fahrezi Rafif. Ya baik, masuk semuanya ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada, semuanya sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai bahaya perundungan. Jadi kalau yang kemarin itu sudah mempelajari mengenai isi dari khutbah Jumat. Nah, salah satu yang bisa menjadi materi dari khutbah Jumat adalah bahaya perundungan. Ini juga bisa menjadi materi yang nantinya jika kalian disuruh untuk masyarakat menjadi khotib itu bisa gitu. Sudah pernah jadi khotib? Belum. Kalau sudah pernah? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, baik. Untuk tujuan pembelajarannya kali ini akan memahami mengenai pengertian dalil, kemudian konteksnya dalam agama dan juga hukum negara. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis bahaya dan dampak perundungan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti rencananya kita akan mempelajari yang nomor 1 dulu, nanti saya yang akan menyampaikan. Kemudian yang kedua, menganalisis, nanti akan kalian yang menganalisis sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, untuk pengertian dan konsepnya, yang pertama adalah pengertian perundungan, kemudian dalil,
larangan perundungan, kemudian bentuk-bentuk dari perundungan, yang keempat adalah bahayanya. Bahayanya nanti akan kalian analisis sendiri. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan kalian jawab dari pertanyaan di depan mengenai perundungan atau bullying. Mengapa sih kok seseorang kalau dia menjadi korban perundungan seringkali tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau sekolah atau BK dan lain sebagainya. Begitu. Kenapa? Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh sekolah dan teman-teman untuk menciptakan suasana yang aman, jadi orang lain itu tidak mendapatkan bullying, entah teman kita atau kita sendiri. Silakan dijawab di buku kalian masing-masing. Ya, silakan dijawab. Saya beri waktu 1 menit ya, 1 menit cukup. Oke, cukup. Untuk yang mau menjawab, siapa? Mbak Nafla, silakan berdiri menjawab. Korban sering merasa malu atau takut akan konsekuensi dari melaporkan perundungan, termasuk kemungkinan pembalasan dari pelaku atau penilaian negatif dari teman-teman sebayanya. Mengedukasi siswa dan staf tentang bahaya perundungan dan cara melaporkannya secara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Ya, jadi kadang korban itu malu kalau mau melaporkan. Lalu yang dilakukan apa? Memberikan bimbingan. Betul ya? Ada yang pernah mendapatkan bullying di kelas? Haza, Nafla, pernah dibully gimana? Dibully Deca, gimana bulinya? Dikata-katain. Oh, nah itu termasuk bullying secara fisik. Nah, benar. Langsung dipraktekkan ya. Iya. Kemudian lagi yang mau memberikan jawabannya mengenai pertanyaan ini, silakan. Ketidakpercayaan terhadap efektivitas tidak berwenang atau kekhawatiran bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti dapat membuat korban ragu untuk melakukan kejadian tersebut. Menyediakan layanan konseling dan dukungan untuk korban perundungan sehingga mereka merasa aman dan didengar serta dapat berbicara tentang pengalaman mereka. Iya, jadi takut kalau tidak ada tindak lanjut begitu. Lagi satu lagi. Korban mungkin merasa bahwa melaporkan tidak akan mengubah situasi atau mungkin merasa tidak ada yang mereka sehingga memilih untuk menangani sendiri. Dan menerapkan dan menegakkan kebijakan anti perundungan yang jelas dan tegas di sekolah serta memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius dan transparan. Ya, jadi harus ada bimbingan juga mengenai kalau ada yang melapor, karena takutnya kalau melapor itu juga tidak akan ada hasilnya apapun. Jadi perlu ada kontribusi antara guru BK kalau di kelas, guru BK, wali kelas, dan juga kepala sekolah itu sendiri. Lanjut ke materinya. Untuk pengertiannya, pengertian dari perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok terhadap orang lain yang lebih lemah atau rentan. Kalau Nafla kemungkinan yang lebih kuat ya dibulinya ya. Ya, gitu. Jadi perilaku entah itu individu atau kelompok terhadap orang lain. Orang lainnya ini bisa individu juga bisa kelompok begitu. Kemudian untuk dalilnya ada di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Zahratul. Zahratul. Bisa dibacakan mengenai dalil larangan untuk perundungan?
Sadaqallahul Masya Allah. Nah, itu adalah dalil mengenai perundungan. Ya, dalil mengenai perundungan. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 tadi menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari perundungan. Bisa perkataan yang menyinggung orang lain, bisa juga perbuatan yang menyakiti fisik orang lain. Kemudian lanjut, dalam undang-undang itu juga dijelaskan mengenai larangan dalam perundungan. Ada 3. Ada di pasal 310, kemudian pasal 351 dan pasal 170. Macam-macamnya. Ada perundungan fisik seperti kita dikeroyok sama temennya sampai menimbulkan sakit di badan. Nah, itu termasuk perundungan fisik. Kemudian yang perundungan verbal dengan kata-kata, ngata-ngatain, ya ngata-ngatain temen, ya ngata-ngatain temen. Seperti apa? Manggil nama bapak. Manggil nama bapak. Nafla seringnya kayak gitu. Oh. Kamu yang digituin? Manggil nama bapaknya. Udah manggil nama ibunya. Kemudian perundungan non fisik dan non verbal. Bisa dengan sosial media. Nah, super juga. Kemudian bahayanya nanti kalian akan membuat salah satu dari konsep bahaya perundungan ini. Ada memicu masalah mental. Jadi orang yang dibully itu seringkali mentalnya terganggu karena biasanya takut, kemudian was-was dan lain sebagainya. Di rumah pun juga dia tidak tenang. Yang kedua, menurunkan prestasi karena was-was itu jadi tidak fokus dalam pembelajaran. Kemudian memiliki pikiran untuk balas dendam. Iya enggak, Pak? Enggak, pengen balas dendam? Ya. Kemudian memicu masalah kesehatan, yang terakhir menyebabkan trust issue. Ya, selanjutnya nanti saya akan membagi ke dalam 4 kelompok. 4 kelompok. Sebelum menuju ke kelompoknya masing-masing, silakan kalian men-scan barcode-nya untuk menjawab soal yang nanti berkaitan dengan gaya belajar dan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, cukup. Baik, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan jawaban yang sudah kalian tulis tadi, yang sudah kalian jawab tadi. Ada 4 yang gaya belajarnya itu audio, kemudian ada 5 yang gaya belajarnya visual, ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga yang gaya belajarnya dengan membaca dan menulis, dan 1, 2, 3, 4 yang gaya belajarnya dengan kinestetik. Saya akan membagikan lembar kerja yang disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Nanti silakan mengerjakan tugasnya sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja tersebut. Membaca. Nanti dijelaskan. Oh, tadi apa? Audio. Visual. Baik, sudah menerima semua lembar kerjanya ya. Oke, sudah mendapatkan konsepnya? Sudah. Konsepnya gimana? Jadi kita ingin membuat podcast antara saya sama Nabila Mengenai apa? mengenai dampak perundungan. Terus yang mencari materi siapa? Melani. Oke, Melani sama Desita.
mereka. Oke, sudah dapat materinya? Sudah. Oke, sudah disusun pertanyaan-pertanyaannya? Sudah juga. Ya. Gimana konsepnya? Sudah dapat atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Apa konsepnya, Pak? Kelompok kami akan membuat sebuah drama tentang perundungan. Oh, drama tentang perundungan. Nanti yang bermain siapa? Semuanya? Ya, Semuanya bermain. Yang membuat dialog sudah? sudah. Siapa yang membuat dialog? Mas Faiz. Mas Faiz. Kemudian yang mengarahkan? Mas Faza. Faza. Oke. Jadi nanti siapa yang dirundung, siapa yang merundung? Siapa yang dirundung itu saya, Bu. Kamu yang dirundung. Kamu yang merundung Mas Rehan sama Mas Dawa. Ya, nanti silakan didiskusikan lagi biar bagus videonya. Ya, untuk hasil analisis kalian tadi sudah didiskusikan dengan kelompok. Jadi untuk sekarang presentasi dari hasil karya yang sudah kalian buat tadi. Ya, mengenai konsepnya saja dulu. Untuk hasil karyanya nanti pekan depan disetorkan begitu. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan konsep dari tembak perundungan. Di kelompok kami kita ingin membuat sebuah podcast tentang tembak perundungan. Dan di sini beberapa pertanyaannya. 1. Apa dampak yang Anda lihat atau rasakan dari perundungan, baik terhadap korban maupun pelaku? Yang kedua, bagaimana dampak perundungan mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional seseorang? Dan dari konsep yang kami sampaikan. Ya, ada saran nggak mengenai konsepnya? Saran nggak mengenai konsepnya? Lakukan di mana misalnya atau bagaimana? Oke, Mbak Nafla. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi observasi dari kelompok 1. Sebaiknya podcast tersebut dilakukan di sekolah-sekolah yang mungkin terjadi banyak perundungan tapi kita tidak tahu. Ya, oke, baik. Nanti bisa ditambahkan ke hasil karyanya ya. Nanti setelah dibuat podcast, nanti tinggal masukannya diterapkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok pertama. Lanjut kelompok kedua. Kelompok kedua, silahkan. Bebaslah. 1 sampai 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok 2 dan kelompok Red and Right. 1. Dampak perundungan terhadap lingkungan sosial. Refleksi pribadi. Penting pengalaman. Menyampaikan bagaimana pengetahuan tentang perundungan telah meningkatkan pemahaman tentang dampaknya. Pentingnya tindakan. Menekankan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan perundungan penting bagi kesejahteraan komunitas. 2. Dampak terhadap lingkungan sosial. Ketegangan sosial. Bagaimana perundungan menciptakan ketegangan dalam kelompok sosial.
pengurangan kepercayaan, dampak perundungan terhadap kepercayaan antar individu, pemisahan sosial, isolasi korban dan bagaimana ini merusak rasa kebersamaan, normalisasi perilaku negatif, bahaya normalisasi perilaku agresif dan dampaknya. 3. Refleksi pribadi, pemahaman mendalam, bagaimana dampak perundungan mengajarkan pentingnya membangun lingkungan sosial yang positif. Langkah-langkah proaktif, mengajak individu untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Sekian, terima kasih dari kelompok 2, Red and Bright. Oke, ada yang mau saran mengenai kelompok baca dan tulis? Silahkan. Ya, ini silahkan. Jadi artikelnya itu harus dipublish ya, dipublish di websitenya sekolah. Gitu. Oke, siap. Nanti Terima kasih. setelah ditulis, bisa koordinasi dengan tim IT-nya dari sekolah untuk publish. Oke, terima kasih saran dan masukannya. Ya, terima kasih. Ada tambahan lain? Samun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Lanjut kelompok ketiga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil observasi mengenai poster dan infografis yang kami temukan di internet mengenai penyebab, dampak, dan solusi perundungan. Penyebab perundungan sendiri ada dua, kurangnya empati dan lingkungan negatif. Kurangnya empati, ketidakmampuan untuk merasakan atau memahami perasaan orang lain. Lingkungan negatif, kondisi sosial atau keluarga yang tidak mendukung. Dampak perundungan terdapat di kesehatan mental, kesehatan fisik, prestasi akademik, hubungan sosial, dan dampak jangka panjang lainnya. Solusi untuk mengatasi perundungan terdapat edukasi dan kesadaran, pelibatan orang tua dan guru, program anti perundungan, dukungan dan psikologis, serta pelaporan dan penegakan aturan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau memberikan saran kepada kelompok ketiga? Silakan. Ya. Saran dari kelompok 2, tidak lagi di sekolah. Siap. Ya, jadi setelah dibuat posternya, tadi kan sudah konsepnya ya. Kalau sudah jadi, maka ditempel di mading sekolah. Siap. Cukup? Jangan dulu. Udah. Ya, silakan kembali. Beri aplaus untuk kelompok 3. Pas ini nih. Terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok materi kinestetik akan membawakan sebuah drama tentang bullying. Dialog yang ditulis oleh Mas Faiz. Yang pertama, tujuan simulasi, memahami dinamika perundungan, memberikan gambaran realistis tentang bagaimana perundungan terjadi dan dampaknya terhadap individu. Menunjukkan teknik penyelesaian konflik, mengajarkan cara-cara efektif untuk menangani perundungan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Meningkatkan empati, membantu peserta memahami perspektif korban dan pelaku perundungan.
Selanjutnya adalah skenario role play. Skenario perundungan verbal di sekolah. Situasi seorang siswa A yang sering diejek oleh kelompok teman sekelasnya karena penampilannya akan diperankan oleh Mas Zaidan Hanin Muhammad. Kelompok teman A sering membuat komentar negatif dan membagikan meme tentang A di media sosial. 4. Teknik penyelesaian konflik, mendengarkan dan empati. Guru mendengarkan semua pihak dengan penuh perhatian dan mencoba memahami perspektif masing-masing. Dialog terbuka, mendorong A dan B untuk berbicara secara langsung dan jujur tentang perasaan mereka. Penyelesaian masalah, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak seperti permintaan maaf dari pelaku dan langkah-langkah untuk mencegah perundungan di masa depan. Rencana tindak lanjut, membuat rencana untuk memantau perkembangan dan memastikan bahwa konflik tidak terulang. Oke. Boleh saya masukkan untuk kelompok kinestetik? Ya, silakan. Aduh. Saran dari kelompok 3 adalah sebaiknya observasi dari kelompok 4 di-upload di media sosial. Ya, jadi drama yang kalian mainkan tadi nanti bisa direkam dan juga diupload di media sosial kalian masing-masing. Cukup? Gitu tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 4 terakhir. Oke. Baik, untuk yang terakhir, biar tahu seberapa paham kalian mengenai materi yang sudah dipelajari, hasil observasi kalian, dan juga presentasi kalian, kita akan mengerjakan soal begitu. Nah, nanti hasil observasi kalian itu silakan dibuat di luar jam pelajaran. Kemudian untuk saran masukannya bisa disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Ditempel di mading, kemudian diupload di website sekolah, ditaruh di mana tadi? Sosial media dan lain sebagainya. Silakan di-scan barcode-nya dan dikerjakan soalnya. Oke, cukup ya. Nanti hasilnya akan saya kirim di grup kelas kalian. Seperti biasanya yang dapat nilai di bawah 80 nanti akan remedial, mempelajari materi lagi dan juga mengerjakan soalnya. Kemudian yang mendapatkan nilai 80 nanti akan saya beri materi untuk pengayaan begitu. Untuk spesial pertemuan kali ini yang mendapatkan nilai 80 lebih akan mendapatkan traktiran mie ayam begitu ya. Ya. Semoga semuanya mendapatkan nilai lebih dari 80. Amin. Silakan kalian membuat refleksi dari pembelajaran kali ini serta kesimpulannya. Kesimpulan yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini. Silakan ditulis di buku masing-masing. Sudah ya? Yang mau menjawab mengenai refleksi siapa? Silakan.
Ya, jadi melibatkan masyarakat juga. Lagi siapa? Silakan. Ya, jadi memahami efek jangka panjang adanya perundungan. Lagi siapa? Ya, jadi penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa adanya bahaya kalau dirundung. Satu lagi, silakan Mbak Deca. Ya, jadi tahu dalilnya mengenai bahaya perundungan. Terakhir, mengenai kesimpulan yang dipelajari untuk pembelajaran kali ini. Silakan. Oke, baik, benar. Lagi, satu lagi. Silakan. Oke, benar ya, dua-duanya benar. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini ada beberapa dalil yang menjelaskan mengenai larangan perundungan dan juga ada beberapa bentuk-bentuk perundungan. Jadi tidak hanya satu saja bentuk dari perundungan, ada fisik, ada verbal, ada juga cyber, kemudian non-verbal dan non-fisik. Begitu. Dan dampaknya nanti kalian yang mempraktekkan bahaya dari perundungan. Gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Minggu depan akan mempelajari mengenai sejarah Islam, gitu ya. Mengenai sejarah Islam. Apakah di masa dahulu pernah ada perundungan atau tidak? Pernah juga ya. Itu dikaitkan dengan sejarah Islam juga. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Ketua kelas silakan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai rumah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.